Hai guys, gue Geral. Di sini gue mau ngebahas tentang suspensi bareng teman-teman gue yang ada di sini. Kenalin dulu nih, di sini ada Sani, Halo. Sachiko, Halo ada Ceris guys. juga. Halo. Nah, karena materinya panjang terus banyak juga, buat yang mau skip videonya ke bagian-bagian tertentu, bisa dilihat waktu-waktunya ya. Nah, kita kan mau ngebahas suspensi nih. Di bagian-bagian suspensi itu kan banyak tuh. Ada pegas salah satunya. Pegas itu kan benda yang umum ya. Siapa sih yang nggak tahu pegas? Supaya kita lebih mengenal pegas lagi, kita mulai bahas pegas mulai dari sejarahnya sampai ke pengertian umumnya juga. Jadi, pegas adalah suatu benda elastis berbentuk spiral yang biasanya terbuat dari bahan logam. Pegas ini berfungsi untuk memberikan gaya, melunakkan tumbukan dengan memanfaatkan sifat elastisitasnya, dan mengurangi getaran. Nah, Ger, kasih tahu dong ke pendengar-pendengar kita nih. Dari tadi kan ngomonginnya pegas gitu kan. Mereka cuma tanya pegas aja. Nah, kasih tahu dong contoh di kehidupan sehari-hari tuh pegas tuh apa sih yang ada di sekitar kita? Sebenarnya banyak sih penggunaan pegas di kehidupan sehari-hari di sekeliling kita gitu. Contohnya tuh kayak ballpoint. Terus ada beberapa kasur yang pakai pegas juga. Itu kan pegas yang zaman sekarang tuh. Jadi sebenarnya pegas tuh udah dari kapan sih sebenarnya? Nah, buat tahu tentang itu, yuk kita lihat dulu gimana sih sejarah dan perkembangan pegas. Jadi, pertama, pada zaman perunggu, terlihat perkembangan desain pegas mentah seperti penjepit, serta pembuatan jenis kereta tahun 1333 sebelum Masehi. Dan itu memiliki sistem suspensi yang sangat dasar, yaitu yang dirancang untuk menyerap guncangan dan terdiri dari pegas dasar juga. Pegas pertama, yaitu pegas daun, kemudian digunakan untuk kereta pada zaman Romawi. Kemudian pada zaman Renaissance, tepatnya pada tahun 1493, Leonardo da Vinci menciptakan pegas yang digunakan untuk pistol sehingga memungkinkan orang untuk menembak dengan satu tangan. Banyak penemuan saat itu, seperti jam bertenaga pegas yang muncul pada abad ke-15 yang memungkinkan untuk mengembangkan jam tangan besar pada abad ke-16. Pada tahun 1676, ditemukanlah fenomena yang dinamakan hukum Hooke. Revolusi Industri. Pada 1763, Treadwell mematenkan pegas koil yang tidak perlu dilumasi seperti pegas daun. Setelah itu, ditemukan pegas jenis lain hingga pegas yang digunakan pada kasur. Pada zaman modern, perkembangan pegas semakin cepat. Pegas dapat ditemukan pada trampolin, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Pegas kompresi dan ekstensi yang dikenalkan pada masa Henry Ford dikembangkan hingga menjadi apa yang kita miliki sekarang. Nah, si Gerald kan tadi ada ngebahas tentang hukum Hooke tuh, tapi sekilas doang. Sekarang kita bahas lebih dalam lagi tentang hukum Hooke. Hukum Hooke itu adalah hukum tentang elastisitas yang berbunyi seperti ini. Bila ada gaya yang diterapkan ke suatu material atau bahan, maka material tersebut atau bahan tersebut akan berpindah dalam bentuk per, itu bisa memanjang, sesuai dengan gaya yang diterapkan. Sehingga persamaannya itu ditulis F sama dengan K dikali X. Kalau misalnya ada arah-arahnya, misalnya kita memperhatikan kemana arahnya, bisa ditambahin min K. Di mana F adalah gaya, K adalah konstanta pegas, dan X adalah perpindahan. Nah, hukum Hooke ini cuma berlaku pada material atau bahan yang masih dalam rentang elastisitasnya nih. Jadi kalau misalnya udah keluar dari rentang elastisitas, udah masuk ke rentang plastis, itu akan menimbulkan perpindahan yang permanen. Nah, lu kan dari tadi ngomongin hukum Hooke. Nah, itu kan ada rumusnya yang tadi lu bilang ya. Itu ada cara pembuktiannya nggak sih? Rumus itu udah terbukti atau belum? Terus kalau misalnya kita mau buktiin tuh gimana caranya sih? Tentu saja udah dibuktikan dong. Kita juga bisa membuktikan. Caranya simple kok. Bisa dilihat di foto yang ada di videonya sekarang. Bisa dilihat nih, bagian atas bahan yang akan diuji, atau dalam foto itu adalah pernya, spring.
itu dipasang di penjepitnya di atas itu. Ditaruh, dipasang agar dia menggantung. Nah, di sampingnya itu kita pasang meteran juga yang sejajar ya, supaya ngukurnya itu bisa pas. Kemudian kita taruh nih, kita gantungin massa. Kita gantungin massa di bawah materialnya itu. Kemudian pasti akan memanjang dong. Pernya pasti memanjang dong. Kemudian perpindahannya itu atau perpanjangannya itu kita ukur. Terus kita catat. Nah, bisa dilihat dari foto, ada percobaan. Y1 dan Y2 adalah benda yang bersifat elastis, sedangkan benda Z adalah benda yang bersifat plastis. Nah, ini adalah fungsi rumus untuk menghitung Y2 dan Z. Y1 itu nggak dihitung, soalnya Y1 dan Y2 bendanya sama-sama bersifat elastis. Rumusnya itu untuk Y1 dan Y2 bisa didapat dari pendekatan rumus Y sama dengan Mx plus C atau gradien, karena bisa dilihat dari grafik yang ini bahwa kedua bentuk itu linear ya, grafiknya linear. Kemudian untuk penghitungannya menggunakan OpenOffice. Kemudian dari percobaan dan data yang diperoleh, maka dapat dinyatakan bahwa hukum Hooke itu terbukti benar. Benda 1 dan 2 yang disebut Y1 dan Y2 menunjukkan grafik yang linear antara perpindahan dengan gaya yang diberikan. Kemudian untuk benda 3 atau Z menunjukkan bahwa ada perpindahan yang permanen diakibatkan dari sifat plastisnya. Walaupun hasil dari percobaan menunjukkan adanya kebenaran dari hukum Hooke, ada beberapa faktor nih yang bisa membuat hasil tidak akurat. Seperti yang pertama adalah akurasi meteran. Jadi bisa aja ngukurnya itu tidak pas. Kemudian kesalahan orang atau human error dari pembacaan pengukuran, penempatan meterannya. Kemudian biasanya kan kita kalau menghitung mat itu biasanya untuk mempermudah kita membulatkan angka. Tapi dalam pembuktian seperti ini bisa aja mempengaruhi hasilnya walaupun hanya sedikit. Kemudian ini ada contoh soal pengaplikasiannya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal menggunakan hukum Hooke. Suatu pegas mula-mula memiliki panjang 75 cm. Setelah diberikan gaya sebesar 100 Newton, panjang pegasnya menjadi 100 cm. Hitunglah konstanta pegasnya. Nah, untuk mempermudah kerja kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Diketahui. Apa aja yang kita punya di sini? Kita punya panjang mula-mulanya, kita punya panjang akhirnya, dan kita juga punya gayanya. Kita berarti harus mencari X. X itu adalah perpindahannya atau perubahan panjangnya, yaitu panjang akhirnya 100 cm dikurangi panjang awalnya 75 cm, sehingga didapatkan 25 cm. Nah, perhatikan, ini kan masih dalam cm, kita harus ubah dulu ke meter, sehingga 0,25 meter. Kemudian apa yang kita punya lagi? Kita punya gayanya, F. F-nya itu 100 Newton. Kemudian yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu K-nya, konstanta pegas. Kita sudah punya F, kita sudah punya X, dan kita juga sudah punya K. Sehingga kita masukin aja. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali X. F-nya 100 sama dengan K yang ditanya dikali X-nya 0,25 meter. Kemudian 100 dibagi 0,25 karena dia pindah ruas sama dengan K. Sehingga kita dapat 400 Newton per meter.
Nah, guys, tadi kan udah jelasin tentang hukumnya nih. Udah jelasin hukumnya, ngejelasin sejarahnya, ngejelasin pengertian si pegas ini. Nah, sekarang gue pengen ngasih tahu nih, pegas itu ternyata tuh jenisnya ada banyak, nggak cuma satu. Nah, di sini, di saat ini, itu ada 4 jenis. Pertama itu jenis pegas coil, itu biasa dipakai untuk kendaraan-kendaraan kecil gitu. Yang kedua, itu ada pegas daun. Itu dipakai di kendaraan-kendaraan angkutan. Contohnya itu kayak truk atau bus gitu. Yang ketiga, ada pegas batang torsi. Dan yang keempat, ada air suspension. Itu dipakai di kendaraan-kendaraan seperti bus, truk, kontainer gitu. Nah, selanjutnya, gue bakal ngejelasin tentang pengertian si suspensi ini nih, topik utama kita. Suspensi adalah kumpulan komponen tertentu yang terletak di antara bodi kendaraan dan roda-roda. Fungsinya itu untuk meredamkan kejutan atau getaran itu yang terjadi kalau misalnya kita lagi berkendara terus jalanannya itu nggak rata gitu. Jadi untuk meningkatkan kenyamanan berkendara dan pengendalian kendaraan kita. Wah, ternyata suspensi itu penting banget ya. Bisa memberikan kenyamanan saat berkendara juga. Kalau dilihat-lihat, tapi suspensi itu ada banyak bagian-bagiannya dong. Apa aja sih itu bagian-bagiannya? Bener, Sun. Jadi suspensi itu nggak cuma satu benda doang gitu loh. Dia tuh banyak bagian-bagiannya. Tapi gue itu bukan ahlinya di bagian-bagian suspensi. Nah, untuk bagian-bagian suspensi itu ahlinya temen gue nih, si Ceris. Cer, tolong jelasin nih ke penonton. Nah, ini nih bagian-bagian suspensi mobil beserta fungsinya. Pegas. Pegas berfungsi untuk menyerap semua getaran pada permukaan jalan dan meredamkan guncangan sehingga melindungi kendaraan. Shock absorber berfungsi untuk menyerap kejut dari sistem suspensi. Lower arm berfungsi sebagai lengan suspensi yang menghubungkan bagian roda dengan bagian bodi antara lower arm dan bodi. Dihubungkan melalui engsel sehingga lower arm mampu bergerak secara vertikal. Ball joint. Fungsi utama ball joint adalah untuk memastikan roda agar mampu bergerak ke segala arah. Stabilizer bar berfungsi untuk menyeimbangkan antara roda kiri dan roda kanan dengan bodi. Strut bar berfungsi untuk memastikan agar roda mampu bergerak vertikal atau berbelok tanpa terhalangi dengan adanya stabilizer bar. Knuckle arm berfungsi untuk memasang bearing roda. Shock breaker, lower arm, dan tie rod pada sistem kemudi. Supporter shock berfungsi sebagai bearing. Saat roda berbelok, posisi shock absorber akan sedikit berputar, sehingga perlu ada bearing khusus sebagai penyekat antara shock absorber dengan bodi. Oh, gitu. Lumayan banyak juga ya bagian-bagiannya. Terus sebelumnya kan udah dibahas tuh tentang sejarah pegas. Kalau suspensi itu gimana sih awalnya bisa jadi sampai kayak sekarang kayak gitu? Nah, jadi gue kasih tau nih sejarah suspensi itu, bentuk alat suspensi itu tidak menggunakan pegas kayak sekarang. Contohnya itu kalau dulu kereta yang ditarik lembu. Terus kereta itu terdiri dari platform atau tempat yang mengayun dihubungkan dengan rantai besi yang dipasangkan pada kerangka si roda kereta. Sistem ini menjadi dasar dari sebagian besar sistem suspensi. Terus sehingga ada pergantian pada abad ke-19. Pada abad ke-15, rantai besi diganti ke tali kulit. Oh, jadi gitu. Awalnya itu bentuknya itu cuman sebatas rantai gitu doang ya? Nggak ada bentuk pegasnya, nggak pakai pegas di sistem suspensinya. Terus kalau gitu, mulai dipakai pegas di dalam sistem suspensi itu kapan sih? Jadi, pegas pertama kali dipakai di sistem suspensi itu pada pegas daun. Pegas daun dipatenkan pada tahun 1904 oleh penemu Inggris bernama Obadiah Elliot. Sebagai contoh pegas daun non-elliptic, Ford Model T memiliki pegas daun berganda sebagai pengganti peredam
atau peredam kejut, beberapa produsen meletakkan lembaran non-logam di sela-sela daun logam, misalnya kayu. Penemuan Elliot merevolusi desain dan konstruksi kereta, menghilangkan kebutuhan akan tempat bertengger yang berat dan membuat transportasi melalui jalan raya yang kasar menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Kelebihan pegas daun itu kuat. Pegas daun terkenal kuat dan lebih rigid sehingga sangat cocok digunakan pada mobil-mobil pengangkut yang memiliki beban vertikal cukup tinggi. Kekurangan pegas daun yaitu bisa terdeformasi. Pegas daun bisa saja terdeformasi atau berubah bentuk jika beban yang diterimanya melebihi kapasitasnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistem suspensi berikutnya. Perkembangannya itu yang kedua adalah Dedion tube. Adalah sistem suspensi yang non-independen, ditemukan oleh Charles Trepadux sekitar 1894. Nah, digunakannya ini awalnya itu hanya untuk sepeda uap roda 3 perusahaannya dia. Tapi kemudian digunakan juga di beberapa mobil seperti Mazda Cosmo, Ferrari 375, Bugatti Type 251, Mitsubishi E-K-Car, dan masih banyak lagi. Nah, tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dari Dedion tube. Kelebihannya itu adalah berat Armstrong yaitu berkurang. Berat Armstrong itu adalah berat dari sistem suspensi itu sendiri dan berat benda lain yang tergabung secara langsung dengan sistem suspensi itu. Beratnya itu berkurang dibandingkan dengan penggerak Hotchkiss atau poros hidup karena poros diferensial dan setengah dihubungkan ke kerangka mobil. Kekurangannya itu adalah sepasang CV atau sambungan universal diperlukan untuk setiap roda, sehingga menambahkan kompleksitasnya, biaya, dan menambah beratnya juga. Jenis sistem suspensi yang ketiga adalah air suspension atau suspensi udara. Pada tahun 1901, seorang ilmuwan bernama William Humphrey menciptakan sebuah sistem suspensi udara yang telah dipatenkan. Kelebihannya adalah cocok untuk berbagai beban dan efisien dalam penggunaan bahan bakar. Sedangkan kelemahannya adalah dia menambah berat mobil yang berpengaruh pada performa dan beresiko besar terjadi kerusakan karena banyak moving parts. Nah, jenis suspensi yang keempat ini adalah independen nih. Suspensi independen didesain secara khusus dan antara roda kiri dan kanan belakang mobil tidak dihubungkan secara langsung, melainkan dihubungkan dengan sebuah sendi-sendi aksel. Hal tersebut memungkinkan dalam kondisi misalnya nih, roda belakang kiri menginjak lubang, maka mobil tidak akan goyang hanya karena suspensi kiri saja yang bergerak. Sedangkan yang lainnya tidak. Pada tahun 1922, suspensi depan independen dipelopori pada Lancia Lambda. Nah, sekarang gue juga mau nyebutin nih kelebihan dan kekurangannya suspensi independen. Kalau kelebihannya itu, yang pertama, kalian ini tidak akan merasakan bodi mobil yang bergoyang-goyang ketika melintasi jalanan yang tidak rata. Terus yang kedua itu, yang pasti merasa nyaman saat berkendara. Sedangkan kekurangannya itu yang pertama adalah harga suspensi independen yang sangat mahal. Kalau misalnya jadi kerusakan ini servisnya mahal, guys. Yang kedua adalah memiliki konstruksi yang sangat rumit. Nah, selanjutnya ada suspensi Dubonet. André Dubonet menciptakan sistem suspensi Dubonet yang merupakan sistem suspensi depan independen dan kemudi trailing arm yang ia pasangkan pada Hispano Suizanya. Populer pada tahun 1930-an hingga 1940-an. Nah, ada kelebihan dari sistem suspensi ini. Karena kingpin dan roda kemudi dipasang di dalam suspensi dan termasuk dalam sistem suspensi, maka bobot unsprungnya itu bertambah. Walaupun bobot unsprungnya bertambah, dan secara teori tidak akan membuat perjalanan menggunakan mobil menjadi lebih nyaman. Namun, karena beban unsprungnya itu menjadi lebih besar dan bisa menyamai dengan berat unsprung suspensi belakangnya, sehingga frekuensi suspensi depan dan belakang menjadi sebanding.
Tentu saja kekurangannya itu salah satunya adalah tidak akan bertahan lama bila tidak dijaga dengan baik. Dan juga ada kekurangan pada desainnya, pada bentuk dari suspensi ini. Karena bila ada kebocoran oli sedikit, maka akan sangat berdampak pada penggunaannya. Torsion beam. Pada 10 Agustus 1931, Ferdinand Porsche mengajukan paten untuk penemuan suspensi batang torsi. Suspensi torsion beam ini termasuk ke dalam jenis suspensi semi-independen yang mana sering diaplikasikan pada model mobil subkompak ataupun model mobil kompak dan juga kebanyakan bisa kita lihat pada mobil supermini Eropa yang berpenggerak depan. Beberapa contoh mobil yang memakai suspensi jenis ini yaitu seperti Honda Fit, Honda Freed, Toyota Yaris, ataupun Toyota Vios. Kelebihan suspensi ini yaitu memiliki sistem suspensi cukup empuk dengan harga yang ekonomis. Kekurangan suspensi ini yaitu memiliki keterbatasan dalam pengaturan chamber belakang. Selain itu, karena posisi suspensi yang memiliki, maka untuk membuat saluran gas buang atau knalpot memerlukan ruangan yang cukup. Selanjutnya ada double wishbone. Sistem ini dikenalkan oleh Citroen pada tahun 1934 pada model Rosalie dan traction Avant. Double wishbone dianggap memiliki karakteristik yang dinamis dan kemampuan penanganan beban yang unggul. Suspensi ini dapat ditemukan pada mobil Honda, Toyota, dan lain-lain. Kelemahannya itu adalah harga suspensi ini secara utuh maupun per partnya itu tergolong mahal. Konstruksinya pun rumit dan bobotnya berat. Nah, yang ke-8 ini adalah McPherson. Chevrolet mengadakan Light Car Project yang diketuai oleh McPherson. Ditemukan Chevrolet Cadet pada tahun 1946, telah dibuat 3 prototipe. Pada prototipe ini sudah ditemukan adanya rancangan suspensi McPherson. Namun, pada tahun 1947, proyek tersebut dibatalkan. Dan Earl McPherson berpindah ke Ford. Diajukan paten pada tahun 1947 dan 1949 dengan mengutip desain dari Guido Fornaca. Model suspensi ini mungkin juga dipengaruhi oleh model suspensi Stout-Scarab yang menggunakan suspensi independen dan juga pegas coil, dibuat oleh William Stout. Châtillon des Gauthis, perusahaan mobil Prancis, memiliki desain mirip, namun mereka menggunakan pegas daun. Mobil pertama yang dilengkapi dengan suspensi McPherson setelah kedatangannya di Ford adalah Ford Consul pada tahun 1950. Dan kemudian Zephyr. Suspensi McPherson biasa digunakan pada roda bagian depan, walaupun awalnya diciptakan untuk keempat roda. Nah, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu konstruksinya sederhana dan biaya produksinya itu lebih murah. Sedangkan kekurangannya ini, guncangannya ke kanan dan ke kiri lebih terasa. Terus handling dan stabilitasnya kurang. Suspensi trailing arm. Suspensi trailing arm merupakan suspensi independen yang bisa digunakan pada roda belakang kendaraan. Dapat ditemukan pada Citroen 2 CV yang diproduksi mulai dari tahun 1948 dan juga dapat ditemukan pada M422 Mighty Might yang mulai diprototipe pada tahun 1946 dan diproduksi mulai tahun 1959. Kebanyakan kendaraan berukuran kecil biasanya menggunakan suspensi McPherson pada roda depan dan suspensi trailing arm pada bagian belakang. Nah, selanjutnya ada Chapman strut. Chapman strut itu adalah jenis suspensi independen roda belakang yang biasa digunakan untuk mobil sport dan mobil racing atau mobil balap. Diciptakannya itu oleh Chapman yang pertama kali dikenalkan pada mobil Lotus 12 di 1957. Sering dianggap sama dengan McPherson.
Namun, yang membedakan adalah penyangga McPherson selalu membutuhkan lengan kontrol lintasan yang lebih rendah di mana Chapman menggunakan poros penggerak dan light radius rod. Kekurangannya itu adalah karena membutuhkan poros penggerak, maka hanya dapat digunakan di ujung kendaraan yang digerakkan. Berikutnya ada multilink. Multilink dikenalkan pada tahun 1969 pada mobil Mercedes-Benz C111. Kemudian digunakan lagi pada model W201 dan W124. Suspensi ini memiliki tingkat fleksibilitas yang baik sehingga mampu menyesuaikan sudut posisi roda kendaraan dengan permukaan jalan yang dilalui. Namun sistemnya rumit dan harganya tergolong mahal. Nah, yang berikutnya ini ada suspensi semi-trailing arm. Suspensi semi-trailing arm hampir mirip dengan suspensi trailing arm. Bedanya, lengan dari suspensi ini membentuk derajat kemiringan. Tidak seperti suspensi trailing arm yang lurus, Wasatch Axle Suspension merupakan salah variasi dari suspensi semi-trailing arm yang dirancang oleh Porsche pada pertengahan tahun 1970. Digunakan oleh Porsche 928 yang diproduksi pada tahun 1978. Nah, kelebihannya memiliki konstruksi yang sederhana dan tidak memerlukan banyak tempat. Sedangkan kekurangannya itu adalah saat roda bergerak ke atas dan ke bawah, sudut camber berubah. Axle rigid atau axle beam. Axle rigid merupakan salah satu jenis sistem suspensi dengan tipikal dua roda terhubung dalam satu lateral rod, yang membuat kedua roda tidak saling bebas. Maksudnya, ketika roda kiri menerima beban goncangan, maka roda kanan akan bergerak meskipun tidak ada beban goncangan. Kelebihannya adalah, pertama, sistem suspensi ini bisa bekerja hanya dengan satu buah solid axle dan 2 unit pegas saja. Kedua, solid, sehingga kuat apabila dikenakan beban yang lebih besar. Namun jenis ini menggunakan solid axle yang cukup berat, sehingga suspensi ini tidak dipakai pada mobil yang kecil. Nah, kita udah denger nih sejarahnya, sejarah dari pertama kali diciptakan dari belum pakai pegas, sampai akhirnya menggunakan pegas. Nah, dari sejarah perkembangan ini, tentu saja ada banyak model yang masih dipakai sampai sekarang. Beberapa model-model itu adalah, yang pertama ada double wishbone, McPherson strut, multilink, axle rigid, torsion beam, lift spring, air suspension, dan yang terakhir adalah trailing arm. Nah, tadi kan kita udah bahas nih tentang macam-macam suspensi mobil. Kalau motor tuh ada nggak sih suspensinya? Jenis-jenisnya gitu? Adalah, Gen. Nih, gua kasih tahu salah satunya itu suspensi parallel fork. Ini merupakan jenis suspensi yang digunakan pada motor-motor zaman dulu, tepatnya pada masa Perang Dunia Pertama. Sistem suspensi ini sudah diterapkan pada negara-negara Eropa. Suspensi tipe ini tidak lagi dipakai oleh motor modern karena konstruksinya rumit dan gaya suspensinya tidak sejajar dengan tungkai penahan roda, sehingga memungkinkan terjadinya out of way. Contoh kendaraan yang memakai suspensi parallel fork ini yaitu Vespa Classic tahun 1949. Nah, jenis suspensi motor yang kedua ini adalah telescopic fork. Telescopic fork itu merupakan suspensi depan sepeda motor. Terdapat dua jenis, yaitu damped telescopic fork atau yang menggunakan peredam hidrolis yang digunakan oleh BMW R12 dan BMW R17. Dibuat tahun 1935. Jenis lainnya adalah undamped telescopic fork atau tanpa peredam. Itu digunakan oleh motor-motor yang diproduksi oleh The Scott Motorcycle Company pada tahun 1908. Kelebihannya adalah perawatan shock breaker itu lebih mudah, cocok digunakan untuk harian. Selain itu juga cocok untuk lingkungan yang halus dan terjal, alias cocok untuk berbagai medan. Kekurangan dari shock breaker teleskopik itu, yang pertama, shock jenis teleskopik sangat kurang stabil jika digunakan pada motor yang memiliki kecepatan tinggi. Selanjutnya, kita akan membahas telescopic upside down. Keuntungannya itu adalah yang pertama,
mengurangi unsprung weight motor. Dan yang kedua, meningkatkan kekakuan torsi yang dapat meningkatkan penanganan. Kelemahannya adalah tentu saja lebih mahal daripada telescopic fork yang konvensional. Jenis keempat adalah swing arm rail suspension. Pada tahun 1948, IME R100 yang diproduksi oleh Norbert Riedel dari Jerman memiliki suspensi roda depan satu sisi serta swing arm belakang satu sisi yang berfungsi ganda sebagai pipa knalpot. Pada tahun 1950, Moto Guzzi memperkenalkan Galetto, skuter step-through beroda besar. Pada tahun 1980, BMW memperkenalkan swing arm satu sisi pertamanya pada R80G, monolever, yang digantikan oleh paralever yang digunakan saat ini. Honda saat ini menampilkan gaya swing arm ini pada Honda VFR. Ducati telah menciptakan beberapa model yang menampilkan swing arm tunggal, terutama seri 916 yang dirancang oleh Massimo Tamburini. Kelebihannya adalah dapat menahan poros belakang dengan kuat saat Anda berputar secara vertikal. Dengan cara ini, dapat meredam guncangan dari jalan bergelombang. Sedangkan kekurangannya adalah untuk yang single-sided arm harus lebih besar dan lebih banyak direkayasa untuk memungkinkan mereka mengatasi tekanan yang dibebankan pada mereka, sehingga meningkatkan unsprung weight. Unsprung weight yang berat tidak sebaik yang ringan. Bantalan juga harus lebih besar dan kuat untuk diatasi, dan diperlukan soket yang sangat besar untuk melepaskan mur penahan roda. Untuk yang double-sided arm, pelepasan roda lebih sulit. Berikutnya ada plunger rear suspension. Motor sebelum dan sesudah masa Perang Dunia II memakai suspensi jenis ini. Salah satu motor yang menggunakannya adalah Indian Shaft, yang pertama kali dikenalkan pada tahun 1922. Pada tahun 1940, motor ini dimodifikasi ulang agar dapat menggunakan suspensi jenis ini. Kelebihannya adalah suspensi belakang yang keras memanfaatkan efek bantalan pada ban belakang dan pegas jok. Ini adalah cara untuk meredam guncangan jalan. Sedangkan kelemahannya adalah perjalanan roda terbatas dan roda bisa keluar dari sumbu vertikal yang disyaratkan. Link type fork atau bottom link fork. Jenis ini biasanya dipasang pada sepeda motor bebek model lama, Vespa atau skuter. Kekurangan link type fork hanya cocok untuk kendaraan berkecepatan rendah. Selanjutnya adalah trailing link. Trailing link fork menangguhkan roda pada link dengan titik pivot di depan poros roda. Paling terkenal digunakan oleh Indian Motorcycle. Itu juga digunakan oleh BMW untuk sepeda awalnya. Nah, jadi kan tadi kita udah dengar nih beberapa jenis-jenis dari suspensi motor. Terus di pembahasannya itu selalu di luar negeri gitu, kayak di Prancis atau di mana, pokoknya di luar negeri. Terus sejarah masuknya suspensi ke Indonesia itu gimana sih? Nah, sejarah masuknya suspensi ke Indonesia yaitu ada orang yang bernama John C. Potter, pemilik sepeda motor pertama di Indonesia saat Indonesia masih bernama Hindia Timur atau Oos-Hindi. Potter ini memesan kendaraan tersebut langsung dari pabriknya, Hildebrand und Wolfmuller di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Kendaraan tersebut bermerek Hildebrand und Wolfmuller yang memiliki suspensi depan fork dan tidak memiliki suspensi belakang. Gimana nih? Para pendengar masih pada ngerti atau udah bingung dan pusing nih? Obrolan kita udah panjang nih. Sekarang kita sampein inti-inti pembicaraan aja deh. Buat kalian yang lupa, pegas itu berfungsi untuk mengurangi getaran. Pada zaman perunggu ditemukan pegas, yaitu penjepit. Pegas pertama adalah pegas daun, kemudian berkembang menjadi pegas foil. Hukum tentang elastisitas pegas adalah hukum Hooke, yang mengatakan bahwa gaya yang diterapkan pada suatu material
maka material tersebut akan berpindah atau memanjang sesuai dengan gaya yang diterapkan. Rumusnya itu adalah F sama dengan K dikali X. Hukum Hooke dapat dibuktikan melalui uji coba. Ada beberapa jenis pegas, seperti pegas koil dan pegas daun. Suspensi pertama dipatenkan oleh Obadiah Elliott. Kemudian, Ford Model T membuat suspensi menggunakan pegas daun yang sudah dimodifikasi. Suspensi adalah kumpulan komponen yang terletak di antara bodi kendaraan dan roda. Memiliki fungsi untuk meredam getaran. Bagian-bagian suspensi terdiri dari pegas, shock absorber, lower arm, ball joint, stabilizer bar, strut bar, knuckle arm, dan support shock sebagai bearing. Awalnya, sistem suspensi itu tidak menggunakan pegas, hanya berbentuk rantai besi. Kemudian setelah ditemukannya pegas daun, suspensi mulai menggunakan pegas. Setelah itu ada suspensi Dedion Tube oleh Charles Trapper-Dux yang digunakan pada mobil seperti Ferrari dan Bugatti. Setelah itu ditemukan suspensi udara oleh William Humphrey. Kemudian suspensi independen dibuat pada tahun 1922. Kemudian suspensi Dubonnet dibuat sekitar tahun 1930-an. Kemudian Ferdinand Porsche membuat torsion beam pada tahun 1931 dan digunakan oleh Honda dan Toyota. Double wishbone dikenalkan oleh Citroen pada tahun 1934. Setelah itu, Earl Macpherson membuat Macpherson Suspension pada tahun 1947. Suspensi trailing arm dapat ditemukan pada M422 Mighty Might pada tahun 1946. Kemudian Chapman membuat Chapman Strut yang pertama kali dikenalkan pada mobil Lotus 12 di tahun 1957. Pada tahun 1969, Mercedes-Benz C111 menggunakan suspensi multilink. Kemudian muncul suspensi semi-trailing arm yang digunakan oleh Porsche. Axle rigid atau axle beam diberhentikan penggunaannya setelah ada sistem suspensi independen. Suspensi motor. Pertama kali ditemukan parallel fork yang digunakan pada Vespa klasik pada tahun 1949. Setelah itu ditemukan telescopic fork yang memiliki dua macam, yaitu yang menggunakan peredam ditemukan pada tahun 1935 dan yang tidak diredam ditemukan pada tahun 1908. Setelah ditemukan telescopic fork, ditemukan telescopic upside down. Ditemukan swing arm rear suspension pada tahun 1948 pada IM R100. Kemudian plum rear suspension digunakan pada Indian Chief pada tahun 1940. Link type fork bisa digunakan di Vespa atau skuter. Trailing link digunakan oleh BMW untuk sepeda awalnya. Sejarah masuk ke Indonesia. Pertama kali dimiliki oleh John C. Potter pada tahun 1893 yang dia beli dari Jerman. Nah, itu dia sejarahnya, pengertiannya, dan banyak hal lagi tentang suspensi dan pegas. Sampai sejarah bisa masuk ke Indonesianya. Menarik kan? Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga podcast kami dapat mengedukasi kalian dan juga semoga bermanfaat. Kami juga mohon maaf untuk kalau misalnya ada kesalahan dalam kata-katanya atau dalam pengucapannya. Sekian podcast dari kami. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.